Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pemirsa IC dari Show dalam program kita bersama Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria PhD. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah insyaallah. Tadi saya tadi menarik karena saya tadi naik gokar datang ke sini, ternyata dia langsung tahu kayak gitu ya. Bu Husnul mau ke tempatnya Pak Nursi ya, katanya kayak gitu, rumahnya Pak Nursi ya. Gitu. Jadi di sini nih rumahnya Pak Nursi, kantornya Pak Nursi. Dan minta foto lagi ya tadi. Ternyata ada fansnya juga. Bang, berapa hari ini kita ini banyak sekali berkeliaran ya yang namanya informasi, bahkan apa tweetnya Donald Trump sendiri juga beredar luar biasa kayak gitu ya, dan videonya. Tapi kalau saya paling sebel kalau tweet ya harus dibaca dulu, kadang-kadang kan males baca, tapi kalau video itu nyebelinnya, kalau kita mendengarkan itu sebelnya itu lebih gitu dibandingkan ini pada saat dia mengatakan dia tidak perlu bayar apapun untuk yang ke Indonesia. Jadi ini kita balik lagi masih perdebatan yang waktu itu video tentang bagaimana kebijakan Amerika tentang tarif ya perdagangan. Di dalam konteks itu Indonesia mendapatkan 32% gitu kan. Sekarang turun dengan perjanjian yang Donald Trump katakan 19%. Makanya ditepukin tangan ini oleh pendukungnya. Wah, berhasil nih lobbynya kayak gitu kan di dalam konteks itu. Namun kalau kita bahas tentang bagaimana sih political ekonomi kita kayak gitu ya di dalam konteks nggak cuma sekarang gitu. Kalau kita kan selalu melihat perjalanan panjang globalisasi, kemudian dulu di tahun 80-an dengan privatization gitu ya. Washington Consensus, kemudian masuk ke demokratisasi, third wave democratization, terus kemudian di Indonesia waktu itu ya setelah 9/11, kemudian kita juga bikin amandemen konstitusi menjadi konstitusi 2002, yang kemudian juga salah satu pasalnya itu menyebutkan tentang demokrasi ekonomi korporatisme. Padahal demokrasi jadi gini, demokrasi itu sebenarnya wajah politik dari liberalisme. Jadi kalau demokrasi ekonomi ya berarti liberal ekonominya kayak gitu, bukan Pancasila gitu. Jadi kalau kita kembali lagi di dalam ideologi negara kita, yaitu kalau kita balik lagi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang tujuannya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan Indonesia, rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Di dalam konteks itu melihat oh iya Indonesia berhasil. Tapi pada saat yang sama juga kenapa waktu itu Indonesia bisa masuk BRICS, berhasil juga, padahal BRICS ini berbeda lagi dengan pengelompokan global ekonominya dengan NAFTA ya. Jadi kalau yang North Atlantic Free Trade Agreement Amerika di dalam konteks itu. Nah, jadi ini ada sejauh mana, apakah balik lagi, apakah ini model dari, kalau dalam politik kan kita ngomongin non-blok politik kayak gitu, ya ke BRICS ya ke ya ya Cina, ya Rusia, ya Washington di dalam konteks itu. Nah, kembali lagi kalau kita secara detail membaca atau mendengarkan videonya Trump yang luar biasa, karena Indonesia akan membeli hasil pertaniannya Amerika, membeli minyak, membeli energi, tapi dia masuk ke Indonesia tanpa tarif, everything, bahkan dia nyebutnya everything kayak gitu. Nah, kalau kita bacaannya cuma sekedar oh iya bagus ya ini kita turun, berhenti di situ, dianggapnya ini sudah keuntungan dari Indonesia di dalam hubungan bilateral perdagangan Indonesia Amerika. Tapi kalau dari dulu kan selalu begitu, tidak seimbang. Dulu zamannya akhir 80-an saya masih ingat waktu mengkritisi
Indonesia dikirimi film-film Hollywood levelnya itu bukan yang A kayak gitu, yang C kayak gitu, yang jelek kayak gitu, dikirim ke Indonesia supaya Indonesia bisa mengekspor tekstilnya ke Amerika. Nah ini kan beda, yang satu value, morality yang disosialisasikan di bioskop-bioskop Indonesia, yang satunya lagi bicara tentang Goods barang. goods barang yang seperti itu. Jadi sebetulnya ini bukan, itu tahun 80-an loh, akhir 80-an saya masih ingat sebelum pergi ke Australia dulu, itu kita banyak sekali membahas tentang masalah perdagangan internasional. Tapi kalau kita gunakan pemikirannya siapa yang bicara tentang international political economy, Gilpin ya. Gilpin and Gilpin, suami istri. Gilpin and Gilpin itu bicara tentang model-modelnya, ada liberalism, Marxism, nasionalisme. Jadi kalau dari situ ya kita melihat bahwa liberalisme ini terus-menerus ya wajahnya dan tindakannya itu terus-menerus disosialisasikan dan dianggapnya dan dipercaya betul. Persoalannya dengan pejabat Indonesia itu percaya betul dengan liberalisme itu kita akan sejahtera, dengan investasi kita akan sejahtera, kita akan bisa membangun. Jadi tesis-tesis seperti itu diyakini sampai tanpa kemudian kita menjadi kritis gitu. Diyakini menjadi apa ya, taklid buta ya kalau kita di dalam konteks itu. Nah, membaca dan melihat perspektif apakah hari ini ekonomi kita menjadi ekonomi sesat, tersesat, di mana posisi koperasi misalnya, atau nasionalisme ideologi Pancasilanya sudah ditaruh di laci, sehingga kita sama sekali di dalam tingkah laku politik negara, kebijakan-kebijakan negara, nggak mau lagi membaca atau mengimplementasikan yang visi misi dari kita bernegara itu seperti apa. Nah, jadi sebetulnya kita sudah tergadai luar biasa di dalam konteks itu. Nah, membaca kondisi hubungan bilateral Indonesia Amerika hari ini yang tidak hanya cuma bicara tentang perdagangan per se, apa yang kita ekspor ke Amerika dan apa yang kita import dari Amerika. Walaupun nanti juga agak berbeda Bang, kalau saya melihat misalnya ya model-model investasi Cina itu kan dengan SDM-nya, dengan buruhnya dikirim. Kalau Amerika kan ya agak berbeda kayak gitu ya, expertise-nya. Nah itu kan berarti ada urusan jasa, urusan dan sebagainya. Saya masih ingat, tapi bukan berarti mereka nggak korup juga, mereka korup juga. Itu informasi dulu yang saudara saya yang insinyur yang kerja di rig kayak gitu ya, di laut oil kayak gitu ya, eksplorasi eksploitasi oil kayak gitu ya di company Prancis ya. Itu sebetulnya juga banyak orang bule-bulenya yang datang. Tapi kalau mau dicek oleh pejabat Indonesia, mereka terjadi kong kali kong juga, yang akhirnya sebelum pejabatnya datang semua udah pindah ke Singapura dulu, keluar dulu ke Singapura. Tapi itu expert kayak gitu, yang harusnya tidak boleh semuanya sebanyak itu. Tapi ini jadi kita emang jadi bulan-bulanan ya dari dulu gitu. Gimana kita membaca current affairs yang terjadi saat ini, yang terutama dari 32% turun 19%, segala dampaknya dan hitungannya itu sebetulnya begitu saja atau ada apa di balik itu? Kita sedang membahas ekonomi internasional, tapi kita tidak membahasnya hanya perspektif ekonomi internasional. Kita juga membahasnya dalam perspektif geopolitik ekonomi internasional. Itu artinya referensinya tidak hanya referensinya Jagdish Bhagwati sebagai penggagas, penyanjung, pejuang ekonomi liberal. Gitu. Atau dulu kita bahas misalnya tadi Gilpin and Gilpin yang tetap mengakui liberalisme sebagai sebuah jalan dalam mereka perdagangan internasional. Termasuk cukup dulu siapa yang piramida korban manusia, Peter L. Berger. Walaupun di buku pertamanya dia masih agak sosialis lah, tapi buku berikutnya kapitalis. Nah, dari situ kita juga mesti ngeliat Krugman mesti dilihat juga, karena nanti kita di kajian kita akan masuk ketika sebuah negara lemah dalam asymmetric information menurut Stiglitz, maka akan terjadi ketimpangan. Itu tapi belakangan. Jadi kita ambil Jagdish Bhagwati, Gilpin, Krugman misalnya, Joseph Stiglitz misalnya, kita ngerti kayak gitu. Yang paling menarik adalah ketika menggunakan konsepnya
Michael Hudson, gitu kan, super imperialism. Jadi imperialisme kontemporer, tapi udah sampai pada level super. Kurang lebihnya begitu gitu, kalau referensinya kurang lebihnya begitu. Maka kita mulai dulu dengan kajian ekonomi internasional. Ekonomi internasional itu paling tidak ujung-ujungnya akan bicara karena statusnya ekspor impor, maka statusnya sesungguhnya bukan hanya ekspor impor pada barang, tapi juga ekspor impor pada jasa, juga ekspor impor pada uang. Jadi ada 3 itu, ekspor impor pada barang, ekspor jasa, impor pada jasa dan uang. Nah, ketika barang dan jasa saja, dikenalnya sebagai trade account atau trade balance, atau dikenal dengan bahasa umum neraca perdagangan. Yang orang akhirnya sekarang sibuk mengetahui, oh ternyata Indonesia sama Amerika surplus loh neraca perdagangannya gitu. Sampai katakan jumlahnya 17,983 miliar US dollar, dibolehkan jadi 18 gitu. Tak berhenti sampai di situ kajiannya. Oh jadi Indonesia surplus tuh, berarti hebat dong Indonesia bisa surplus menghadapi berdagang dengan Amerika gitu ya. Itu satu. Berikutnya kita harus turun kayak namanya current account, neraca berjalan. Nah, neraca berjalan ini melibatkan gitu ya jasa-jasa di dalamnya. Apakah jasa intellectual property right, jasa royalty, jasa transportasi, jasa pendidikan. Apa jasa pendidikan? Apa itu? Orang menyekolahkan ke sana dan membayar di sana. Itu jasa pendidikan. Jadi dihitung tuh. Jadi orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya di Amerika, itu bagian dari bagaimana kita mengurangi devisa, termasuk yang namanya pengobatan. Jadi pendidikan dan yang namanya pengobatan itu termasuk dihitung dari situ. Itu jasa di situ. Termasuk yang namanya kita menggunakan Google, kita menggunakan Microsoft, kita menggunakan IBM Computing, kita menggunakan itu termasuk yang namanya keuntungan. Semua electricity jasa yang kita bayar. Dibayar semua di situ. Nah, di dalamnya tentu ada uang. Nah, begitu uang masuk di situ 3 komponen, FDI-nya, foreign direct investment-nya, portofolionya kayak gimana gitu kan, terus remittance-nya yang itu. Jadi ada jasa primer, ada jasa sekunder. Jasa sekunder itu remittance yang dianggap tidak terlampau kokoh Indonesia dengan itu. Nah, dari neraca perdagangan, neraca berjalan, ujungnya adalah balance of payment, neraca pembayaran. Jadi kalau kita ngebahas misalnya Indonesia Amerika, maka nggak bisa kita hanya ngebahas neraca perdagangan. Yang tadi surplus 17,983 miliar. Nah, kita pakai datanya Amerika deh, kita jangan pakai datanya Indonesia, karena kalau Indonesia cuma 16,8. Tapi kalau datanya Amerika pakai data trade and commerce mereka 17,983 gitu ya. Oke, kita pakai data mereka jadi 18 miliar. Tapi begitu masuk ke dalam persoalan neraca jasa, menarik Husnul. Tidak ada data yang tersedia. Tidak ada data yang tersedia. Tidak ada data tersedia yang cukup. Kayaknya adanya di Scopus itu. Loh, dari sini muncul Maksudnya Yahudi. Dari sini muncul. Saya terus terang saya mencari dong ke kanan ke kiri terus akhirnya dapat angkanya. Oh iya, memang kalau pakai neraca jasa gitu ya, kita mengalami defisit. Defisitnya cukup besar untuk yang namanya neraca jasa. Itu defisitnya berkisar antara 9 sampai dengan 12 miliar. Sementara defisit neraca, defisit pada pendapatan primer gitu ya, besarnya antara 5 sampai dengan 8. Sehingga neraca berjalannya bukan positif, tapi negatif, besarnya sekitar 1 sampai dengan 4 miliar. Ketika masuk ke dalam posisi neraca berjalannya current account negatif, maka balance of payment ini pasti negatif. Artinya yang saya mau bilang, jangan melihat cuma neraca perdagangan dong. Tapi ini di dalam konteks misalnya kurikulum political ekonomi atau di dalam konteks perdagangan kayak gitu dimasukkan nggak itu variabel-variabel itu? Bahkan saya mau masuk ke tahap kedua. Begitu kita melihat di situ, maka dalam ekonomi politik internasional secara makro dilihat tentang kerentanan eksternalnya. Nah, kerentanan eksternal itu ukurannya antara lain soal kemampuan membayar impor, satu. Nah, itu dibandingkan cadangan devisa kita
yang didapat dari neraca perdagangan yang surplus itu, gitu ya, itu bisa bayar utang berapa? Berapa besar? Yang pertama, dipakai untuk yang namanya bayar impor berapa? Diukur. Itu kerentanan eksternalitas pertama. Diukur di situ, dilihat di situ. Di situ diukur juga surplus kita terhadap PDB kayak gimana? Dihitung lagi PDB-nya kayak apa? Nah, di situ kelihatan tingkat kerentanan eksternal. Maka penting untuk melihat bahwa yang namanya neraca perdagangan atau trade account atau trade balance itu berhubungan dengan neraca jasa dan neraca keuangan, neraca modal untuk sampai pada balance of payment atau neraca pembayaran. Nggak bisa dong melihatnya cuma begitu, gitu loh. Hanya melihat, wah, dan karena itu kita layak menerima permintaan Trump atau desakan Trump 19% karena kita surplus dengan begitu secara relatif mengalami keseimbangan neraca. Nggak bakalan. Wah, kita dapat tarif yang seperti sebelum kemarin aja. Kita sudah defisit kok. Iya. Sebelum 32. Sebelum 32 kita defisit. Kalau dulu berapa sebetulnya kalau rata-rata? Nah, sebelum kebijakan Trump. sudah Trump. sudah defisit. Waktu Biden. Balance of payment ini sudah defisit. Walaupun kemudian perdebatan datanya menjadi menarik. Kenapa? Karena baik BI maupun IMF tidak menyediakan data bilateral untuk yang namanya jasa dan balance of payment. Mereka cuma menyediakan data perdagangan aja. Hanya perdagangan aja. Nah, sekarang itu jangan masuk ke situ dulu. Ya. Karena nanti kita akan kajiannya lebih dalam di sini. Kan pertanyaannya menjadi begini, pertanyaannya. Kalau negosiator itu hanya bicara tentang ekspor impor pada barang, apa mereka tidak punya pengetahuan? Ini maaf nih, tentang jasa. Kuliahnya di mana kuliahnya? Bukan di Pasar Pramuka Basia. Maaf ya, ini tidak. Supaya enggak tegang. Bukannya karena membahas tentang balance of payment, tentang trade yang kayak gini-gini ini kan banyak angka-angka yang harus di digest kayak gitu. Selain di digest kayak gitu, juga penggunaan datanya tentang akurasi dan aktualitas, relevansi dan signifikansi. Jadi kita mempersoalkan 4 hal sebenarnya: aktualitas, akurasi, relevansi, dan signifikansi. Untuk bicara sebenarnya posisi Indonesia di mana kalau sudah masuk ke situ gitu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita sampai pada posisi bagaimana memburu tentang data tadi, muncul masalah. Masalahnya menjadi kenapa Anda bangga dengan dapat 19% yang Anda nyatakan sebagai mutual benefit? How come this is a mutual benefit? Nggak ada mutual benefit itu, kayak seperti kasus Freeport aja ya dulu. 80% milik Freeport McMoran, 10% milik Indonesia, 10% milik swasta. Jadi mana mutual benefit? Saya belum sampai, jadi gini begini. Ini contoh supaya lebih gampang dipahami. Saya belum ngambil contoh begini. Bagaimana dengan tambang-tambang strategis di Indonesia yang dikuasai oleh Amerika? Kenapa tidak masuk dalam perhitungan katakan neraca jasa? Kenapa tidak masuk? Loh, belum dong. Oh, kalau tadi saya ngasih contoh Freeport jadinya belum dong. Itu dalam cerita FBI, tapi ceritanya lain lagi karena nanti masuknya kebebasan repatriasi, itu kebebasan mengambil keuntungan dari ini, itu lain ceritanya jadinya. Bahwa yang namanya mereka menguasai sumber daya mineral, sumber daya energi itu akan cerita lain lagi gitu ya. Nah, dari sini sesungguhnya bisa kita lihat ketika kita hanya bicara trade account gitu ya, trade balance atau neraca perdagangan, maka sesungguhnya akhirnya kita bicara tentang wajar Amerika mengalami defisit terhadap Indonesia. Tahu kenapa saya bilang wajar? Karena Amerika mengalami deindustrialisasi seperti talkshow kita sebelumnya. Yang sudah berjalan sejak 1980. Karena Amerika menerapkan korporatisme pada high tech. Kan gitu, Ustaz? Jadi ada logika yang terjadi. Waktu itu saya bicara tentang teori Fordism itu. Iya, Fordism. Dia mengekspor, relokasi industri. Jadi dia deindustrialisasi di Amerika, tapi dia taruh itu pabrik-pabrik di luar Amerika, tapi dia mengembangkan. Itu kan sustainability Marshall Plan. Iya. Iya, situ sustainability Marshall Plan gitu kalau mau diambil begitu. Relokasi industri tadi gitu. Marshall Plan itu dari zamannya
setelah perang dunia Iya. pembangunan. Jadi Oke, lanjut. kita lanjut. Nah, kalau kita melihatnya bahwa trade account atau neraca perdagangan itu melulu kayak gitu, dan memang Amerika adalah wajar mengalami defisit disebabkan Amerika sendiri sudah meninggalkan industri manufakturnya dan lompat ke dalam korporatisme dalam high tech, industri yang berteknologi tinggi. Ya, pertanyaan besarnya sampai seberapa kokoh sebenarnya industri manufaktur Indonesia sehingga bisa memenangkan surplus. Nah, berapa persen dia sebenarnya? Kan gitu pertanyaannya. Berapa persen sebenarnya? Berapa persen, Pak? Artinya ada analisis yang mesti dibikin. Ada analisis yang dibikin untuk menyatakan, kalau pakai manajemen strategik namanya audit positioning. Nah, audit positioning posisi kita. Nah, di audit positioning kita gitu ya, dalam konstruksi neraca perdagangan tadi dengan nilai surplus Indonesia atas ekspor input itu sebesar 17,983 miliar US dollar, sesungguhnya itu disebabkan oleh Indonesia sendiri punya ketergantungan pada bahan baku atas industri yang dikirim ke atas hasil ekspor yang dikirim ke sana. Apa itu? Contohnya misal, kita bangga pada alas kaki dan sepatu, bahan bakunya dari mana? Hello, Impor juga. impor dari Amerika, kapasnya dari sana. Iya. Alas kaki bahannya dari sana. Saya nggak usah sebut merek ya, nanti soal kita akhirnya di marketer kita bukan marketer soalnya. Tapi saya mengatakan kita dalamin nih di sini bahwa sesungguhnya Indonesia cuma dijadikan sebagai bentuk outsourcing company. Iya. Bukan outsourcing labor, bukan labor outsourcing. Ini corporate outsourcing namanya. Nah, di sini bedanya, ini perbandingannya. Di sini bedanya corporate outsourcingnya Cina. Corporate outsourcing Cina di Cina itu mereka bisa mengambil alih teknologi, Husnul, dan tidak bersifat yang namanya industri dasar, tapi industri strategis yang dia ambil alih. Contohnya, bagaimana Apple muncul baru, langsung muncul pada merek Cina. Iya, macam-macam cerita misalnya begitu ya. Kayak itu laptop apa ya, HP, HP. Wah, itu bikinnya di Shenzhen sana. Iya, jadi yang saya mau bilang. Jadi teknologinya kemudian, tapi waktu saya pergi ke beberapa pabrik di Cina, di Shanghai, di Shenzhen, di Beijing, itu saya perhatikan, jadi mereka itu di dalam perdagangan misalnya dengan dia memproduksi, misalnya contoh mudahnya, memproduksi 10.000 laptop. Tapi yang misalnya itu orderannya, yang Amerika. Tapi dia produksi bisa 100.000, nanti yang 90.000 dijual sendiri. Nggak tahu dengan nama apa. Bisa begitu ya. Loh, itu hasil saya pergi ke Shenzhen, hasil saya pergi ke Shanghai, hasil saya pergi ke Beijing, termasuk Hong Kong waktu itu. Kalau di Shenzhen itu ada 5 kelas, 5 kelas produk. Kelas yang paling tinggi kelas A, itu memang black market. Karena nilainya setara dengan produk aslinya. Totally setara tuh ya kelas A ya. Terus jadi ini kayak Shanghai Trial, kayak gitu ya, gitu ya. Produknya black market. Jadi itu di film-film Cina itu berarti bener ya sebetulnya. Benar. Oke, going back ke laptop. Bedanya corporate outsourcingnya Cina, dia bisa corporate outsourcing sama Indonesia begitu gitu. Bisa ambil teknologinya. Diambil, kita enggak. Ada apalagi terus kemudian soal level teknologinya. Makanya Cina sekarang bisa menyanyi level teknologi. Kalau dalam kajian teman-teman yang saya ikuti di Amerika serta di Cina, wow, Cina sekarang bangga. Iya. Sampai saya punya data Husnul. Sampai selain Cina, berdasarkan buku yang saya bikin juga di Prahara Bangsa gitu, selain Cina unggul di bidang teknologi, tahu nggak apa berikutnya Husnul? Amerika mengeluarkan anggaran untuk R&D, ya, Research and Development. Itu begini. Cina begini Husnul. Kita kembangkan research and development. Artinya Cina sadar betul bahwa dia bukan cuma sekedar masuk ke high-end teknologi. Dia bukan sekedar masuk medium teknologi. Law-nya dia biarkan manufakturnya bekerja sesuai dengan karena banyak tenaga kerja, SDM gitu. Tapi pada saat yang sama, high-end medium teknologi tetap dikembangin, Husnul. Sebenarnya itu sama juga nggak dengan yang kasus Taiwan hari ini, karena dia memfokuskan pada research and development-nya di negara Taiwan, pabriknya di mainland. Sama. Makanya Taiwan sampai bisa menghasilkan semiconductor terbaik di dunia. Dan kemudian Trump merasa betul harus membeli Taiwan semiconductor
corporation sampai harga 100 miliar Walaupun dolar. secara politik berantem terus itu BC Iya, tapi tetap aja mereka main secara bisnis, ngambil, gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita ngambil begitu, selain tadi ada labor outsourcing, ada company outsourcing gitu ya modelnya, dan ternyata kita dijadikan sebagai ya objek dari mereka gitu, maka mestinya dibalik konsep atau dibalik pemikiran tentang defisit or surplus dari trade account gitu ya, mestinya kita tahu ada problematik struktural pada persoalan, di sini masuknya kajiannya, problem struktural antara sumber daya, produksi dan distribusi. Di situ kita tidak pernah mau memasalahkan Husnul. Kenapa itu? Karena pola pikirnya Atau malas mikir? bukan revenue oriented, Oh, I see. revenue oriented. Dan itu korporatisme. Itu juga terjadi kalau cuma ngomongin revenue oriented ya, seperti kasus dalam negeri domestik pabrik rokok. Iya. Pabrik rokok kan negara itu cuma bicara berapa cukai yang dibayarkan, tapi dia lupa berapa biaya rakyat Kesehatan. yang sakit kesehatan karena related dampak dari merokok. Nggak ada hitungannya itu ya. Jadi dia cuma berpikir government revenue. Iya. Tapi tidak melihat secara lebih komprehensif, kompleks di dalam siklus atau circle dari persoalan kalau dalam konteks hubungan trade dua negara ini. Dan itulah yang digandrungi, ditekuni, disanjung-sanjung dan dijalani oleh kelompok-kelompok neolit. Karena dia selalu mengatakan market self regulation. Iya. Kata siapa? Terbukti bahwa nggak ada. Jadi itu sebenarnya ekonomis yang teoris gede tentang liberalisme itu berpikirnya kan karena dia harus untung. Dia cuma menggunakan diksi-diksi ilmiah untuk sebenarnya manipulasi itu ya. Iya, saya nggak mau bilang begitu, Husnul. Karena gini, saya mau bilang begini. Very subtle, manipulasinya itu very subtle dengan diksi ilmiah. Iya, diksi ilmiah banget, diksi ilmiahnya tajam. Itu disebut oleh yang namanya Pierre Bourdieu sebagai apa? Symbolic torture. Symbolic torture. Oke. Kita terusin. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa di balik cerita tentang ekspor import itu ada problematik struktural, sumber daya, produksi dan distribusi di dalam negeri, maka sesungguhnya dia berarti menyangkut dua hal. Menyangkut jasa, tenaga kerja, keterampilan strukturnya, menyangkut teknologi dan menyangkut modal. Maka jangan pernah bicara trade account tanpa bicara tentang current account. Jangan pernah bicara tanpa namanya financial account. Soal itu saya Husnul ya. Saya tidak mengerti orang-orang hebat itu yang bernegosiasi di Washington, datang cepat-cepat dari Rio de Janeiro pergi ke Washington untuk bernego, lalu kemudian mereka seakan bangga dengan mendapatkan 19%, tapi mereka lupa bahwa beyond the trade account is gitu loh. Jadi sebetulnya yang dinego itu cuma yang dia angka 32 ke 19. Dia tidak melihat secara keseluruhan persoalan yang ada sesungguhnya. Nah dari sana muncul ketika saya khususnya pernah jadi dosen untuk para dirjen, saya juga. Gitu ya. Kesimpulannya sederhana, kebanyakan para teknokrat itu malas mikir. Aku perlu aja malah ngatain menteri keuangan kita itu malas mikir sehingga rakyat cuma dikasih BLT karena memindahkan masalah dari masalah dia menteri ke masalahnya Pak RT. Sebenarnya kalau BLT lebih sadis, Husnul. Apa? Karena itu perintahnya Bank Dunia. Nah tadi kan IMF juga supporting the liberalism. Jangan lambat dulu. Nah, masalahnya sih itu tadi kan ngomong IMF datanya nggak ada. Iya, tapi tunggu dulu. Jangan akhir kesimpulan. Itu di akhir kesimpulan. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa IC Indonesia, Oke. sekalian. Jadi kita bahas secara struktural. Nggak ada. Jadi nggak jelas gitu bagaimana kita bicara trade account tanpa menambah kajian struktural pada sumber daya, produksi dan distribusi. Sehingga kita bicara tentang surplus kita berkualitas apa enggak kan gitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau kita bilang
kalau kita bilang inclusive surplus, maka itu artinya totally surplus yang kita ciptakan karena memang totally cipta karena dalam negeri seperti Cina. Kenapa Cina sampai punya cadangan devisa kayak gitu? Kenapa Cina sampai punya menjadi treasury holder kayak gitu? Kenapa Cina sekarang menjadi bagian dari negara yang memburu emas habis-habisan? Kenapa Cina kemudian unggul secara teknologi? Kan gitu pemahamannya. Mestinya kenapa Iran yang ditekan habis-habisan selama 5 dekade bisa begitu gitu loh. Mikirnya begitu mestinya gitu loh. Jadi ini ya tapi ya kan mikirnya kan mikir kita. Jadi nasionalisme balik lagi kata gitu ya. Nah, Pancasilanya di mana, nasionalisme di mana. tapi ketika Husnul ngomong kayak gitu seperti tuduhan kepada saya, chauvinis. Nggak fundamentalis. Dan padahal di Gilpin itu disebut loh. Yang kedua adalah yang ketiga nasionalisme, liberalisme, marxisme, nasionalisme. Iya. Nah, Trump sekali lagi saya bilang, kita pernah bilang, Trump itu patriot nasionalismenya dia, nasionalisme Amerika. Kita pernah Termasuk bilang Jinping juga. Iya, Jadi pasti. kalau tadi contoh Jinping, memang dia kuat di dalam negeri. Tapi pada saat yang sama juga dia selalu mengatakan tidak menjajah, tapi membeli. Jadi land grabbingnya di negara-negara Afrika, Sri Lanka yang kena, termasuk di Indonesia itu dari Sabang. Ternyata dari Sabang Cina masuk, dari Batam, dari Kalimantan itu bauksit dan emas, kemudian nikel sampai ke Sorong, Ternate, terus Manokwari, Iya, terus. ya emas itu di sana. Iya. Itu Cina masuk semua, gimana itu? Dengan persoalannya lagi karena dimanapun urban industrial itu a bulk of Chinese TKA-nya juga datang. Oke, sekarang kalau kita udah lihat, Jadi sama sebetulnya Bang, saya soalnya nggak cuma Chinese nanti dipikirnya. cuma beda istilah. Beda istilah. Beda istilah. Satu state corporatism Yang satu state corporatism, sama private corporatism. Iya. Apa? Kalau, Saya nggak waktu itu kalau saya menggunakan yang satu corporate capitalism, corporate capitalism, yang satu state state capitalism. capitalism, yang satu menggunakan sustainability growth, yang kedua cooperative growth. Gitu loh. Yang satu liberal apa namanya, liberalism demokrasi, yang satu Enggak, yang satu bicara tentang kesinambungan Marxism, pertumbuhan, betul. yang satu Komunisme. bicara kerjasama pertumbuhan, gitu loh. Yang satu bicara tentang Belt and Road Initiative, yang satu bicara tentang bagaimana pertumbuhan regional itu membangkat untuk nasional sehingga terjadi pertumbuhan global yang menyejahterakan seluruh masyarakat dunia. Bahasanya gitu. Symbolic torture. Sama-sama. Tapi dua-duanya sebetulnya materialism. Iya, symbolic torture tetap. Symbolic torture. Dua-duanya sama. Iya, sama gitu. Nah, sekarang Ujung ideologinya materialisme. materialism. Nah, sekarang kita lihat kalau sudah terpapar tergelar bagaimana cerita tentang trade account dan current account itu, maka kita lompat sekarang ke balance of payment-nya. Nah, karena terjadi yang satu surplus yang sudah defisit, maka pertanyaannya mana yang paling sustain, yang paling berkesinambungan, current account-nya atau trade account-nya? Wah, menarik Husnul di sini. Current account atau trade account? Yang mana yang paling sustain? Itu untuk menunjuk bagaimana sebenarnya tadi tingkat kerentanan atau tingkat kekokohan eksternalitasnya. Jadi kajian akademiknya mempertanyakan tingkat kerentanan eksternalitas dan tingkat kekokohan eksternalitas. Mikirnya sampai kayak gitu kalau kita mau ambil kayak gitu. Dan sorry to say, maaf ya, saya berani menyatakan sama Husnul, saya tidak pernah mendengar satupun seorang intelektual ekonomi politik di Indonesia atau ekonomi Indonesia yang bertanya seperti ini. Di Indonesia. Sorry ya, maaf. Dia berpikirnya memang berpikir parsial. Ya kan, mana yang dia merasa ya sudahlah, kemudian dengan segala macam karena posisi, atau dia harus tunduk taat patuh pada Doro bandarnya, Doro Washington, Doro bandar IMF, Doro bandar World Bank. Doro bandar itu namanya. Saya mau bilang begini, nanti Husnul bisa kasih gagasan ke murid-murid Husnul di S3 Ya. supaya mereka Semester depan ya ngajar ya. supaya mereka bikin disertasi kenapa sampai akhirnya kejadiannya begini gitu loh. Terus kenapa sampai akhirnya IMF, World Bank, World Trade Organization atau Trade and Commercial ini di sana di Amerika gitu ya. Itu
menutupi data bilateral gitu. Kan itu menutupi, ditutupi, sengaja ditutupi. Tidak dikemukakan sama sekali. Karena mereka Jadi selalu kita bicaranya- nggak boleh apa namanya, kita selalu bicara tentang naif gitu ya di dalam konteks kerjasama, dipikirnya semuanya pakai bajunya kita, padahal kan enggak. Gini, Husnul. Argumen yang mereka munculkan adalah kita kan bicaranya global, maka bicaranya agregat katanya. Gitu kan? Oke. Ini akademik nih, Husnul. Ya. Kita kan bicaranya, dia lupa bahwa agregat itu muncul dari yang mikro. Iya kan? Jadi Agregat kan ukurnya dari yang mikro dari satuan-satuan. Uh-uh. Oke, jadi artinya ketika kita bicara tentang unipolar yang mereka yang berupa mereka pertahankan gitu ya, tapi tetap bergeser menjadi multipolar, maka mestinya sorry to say, hey para penguasa, Anda bikin dong kajian bilateral Indonesia sama yang Amerika dalam segala segi, sehingga Anda bisa terbuka pikiran Anda, apakah kita sungguh-sungguh bisa. Jadi daftar indikatornya aja Dibikin. coba dibikin daftar indikator. Iya. Apa saja bilateralnya? Iya, bilateralnya. Nah, di sini kita sesungguhnya bisa Masa bilang. negara nggak punya. Kita punya Bappenas ngapain? Nah, di BI itu data nggak ada, di BPS itu data tidak terbuka. BI tidak terbuka data itu, Bappenas tidak terbuka data itu, Kementerian Perdagangan tidak terbuka data itu, BPS juga tidak tersedia. Dan BRIN tidak digunakan untuk kepentingan Untuk riset nasional. itu, iya. Ayo, silakan kita bongkar gitu loh, sehingga kita tahu nih bilateral Indonesia Amerika dalam perspektif trade account sudah tahu, current account kita bisa tahu, balance of payment kita tahu, lalu kemudian kita bisa mengarah bagaimana kita membongkar secara struktural dari sumber daya, produksi dan distribusi, lalu kemudian kita tanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan ekonomi, jadi jatuhnya ujungnya kan kita pertanyaannya. Iya. Karena Balik tidak ada negara sekarang yang sekarang ini masuk dalam pertarungan digital, pertarungan bukan digital, yang berujung pada persoalan sampai seberapa jauh mereka bisa mempertahankan national interest-nya. Nah, ujungnya adalah mempertanyakan sovereignty ekonomiknya, kedaulatan Tapi sejak ekonominya. SBY kan yang selalu saya katakan, Indonesia, kedaulatan Indonesia, political ekonomi dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Dan ini cuma kelanjutan dari Ya, mereka kalau Husnul pakai tambah kata sifat tanpa rasa malu itu kan kata sifat ya. iya. Maksudnya di depan mata ya bilang aja tanpa rasa malu karena dia sudah bangga dan sebagainya, kan artinya nggak malu. Iya, yang penting kan Oh, malam tapi bukan Apa? bukan itu. Yang penting kan saya menteri, Anda bukan. Oh iya. Yang penting saya dapat pengawalan. Nah, Anda saya bukan. tidak. Tapi nggak apa-apa, nggak memperpanjang hisab saya nanti di akhirat. Yang penting saya punya jabatan dihormati dan dimuliakan. Anda tidak. Dosen tapi kita. Enggak, saya pernah digituin, Husnul. Iya. Udah gitu kita dosen masih dikatain lagi. Iya. Kan cuma bukunya cuma omon-omon. Lah kalau dosen kemudian kita gimana ngajarinya? Hah? Apa sih itu yang namanya dakwah bil lisan. Enggak, saya ingat banget. Apa-apa saya dikritik manusia. Yang penting saya menteri, Anda bukan katanya. Enggak gitu ya. Dia nggak tahu dia nanti harus mempertanggungjawabkan di yaumul hisab setengah mati. Oke, terakhir udah mati itu ya. Oke, terakhir. Kan kenapa munculkan pertanyaan? Kenapa angka-angka itu nggak bisa tidak tersedia, gitu ya? Ya tadi mereka jawab yaitu karena memang metodologi tidak disediakan, karena pemikiran agregat, gitu kan posisinya. Gitu gambarannya gitu. Sehingga memang tidak tersedia data bilateral antara Indonesia, Amerika, atau Indonesia dengan Cina atau macam-macam gitu. Indonesia sama Cina ada trade account sama, Indonesia dengan Amerika ada trade account, tapi ketika bicara current account nggak ada, nggak jelas. Ketika bicara balance of payment antara bilateral nggak jelas. Bang, menurut saya ya ini ya, BIN itu harus kuat di isu hubungan ekonomi internasional. Sehingga dia bisa akses data-data yang kayak gitu itu harusnya. Nah, kalau ngomongin riset terbuka seperti LIPI itu kan biasanya banyak sekali lah ininya apa namanya. Nah, itulah kemarin waktu saya di stasiun TV swasta saya bilang mestinya para diplomat gitu ya. Misalnya diplomat Indonesia dengan katakan dengan kawasan Uni Eropa. Maka dia harus bikin balance of payment Indonesia dengan Uni Eropa itu kayak apa? Nah, ya makanya kan masing-masing Uni Eropa itu Iya. oleh Belanda bikin, Belgium bikin, semuanya lah. Setiap negara kita bilateral itu seperti apa. Apalagi kemarin kita baru saja bangga dengan menandatangani CPA.
tapi ini ada duta besar baru juga. Ya Saya lagi, maaf ya Bang, Bang Nursi kan nggak jadi duta besar. Kalau kita jadi duta besar, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya. Nah, lalu kalau kita melihatnya begitu dalam konstruksi bilateral, begitu ya, kan ketika mereka bilang ini kan yang dimunculkan memang karena konteksnya global, maka dibikin adalah agregat, tidak tersedia data bilateral dengan argumen ya memang tidak ada metodologinya. Dibikin, kalau tidak ada standar statistik itu gampang kalau dibikin kayak dibikin gitu ya. Sudah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa? Dengan maksud apa Anda tidak menyediakan data itu? Di situ ketahuan. Beyond, di situ ketahuan. Nah, kita ubah tadi secara struktural. Sumber dayanya, distribusinya, dan kemudian kita masuk ke dalam yang namanya keuangan yang jawabannya sederhana. Financial account. Iya. Jawabannya sederhana sudah. Apa? Dalam rangka menyambungkan dominasi. Jadi isinya pembodohan. Iya. Kalau dulu kan penjajahan dianggap civilization. Iya. Padahal bukan kayak gitu kan. Padahal penjajahan di dalam konteks itu. Sekarang penjajahan katanya sudah nggak ada, tapi model neo-kolonialismenya dengan hal-hal seperti ini. Anda tidak bisa akses ke knowledge, informasi untuk beberapa isu yang itu isu krusial. Supaya terjadi keadilan hubungan bilateral perdagangan antar negara. Kan sebenarnya begitu. Jadi kalau World Trade Center, World Trade Organization, New World Order. Siapa yang mendefinisikan? Mereka yang mendefinisikan, bukan itu, makanya muncullah Unholy Alliance itu tadi. Unholy Alliance. Jadi secara struktural sistemik itu kelihatan Husnul, mereka konsisten dalam rangka menjaga dominasinya. Jadi ada memang jadi kan talkshow kita yang lalu kita memasalahkan pertemuan Bilderberg Stockholm, pertemuan G7 di Kanada, kan gitu kan, pertemuan NATO. Kan 3 pertemuan itu yang kemudian dibantah itu tidak ada punya relasi oleh banyak kalangan. Saya bilang enggak, itu kokoh kok, itu dalam rangka mempertahankan posisi hegemoni dan dominasi Barat kok, khususnya Amerika kok gitu. Makanya orang tunduk aja. NATO belanja 5% setuju semuanya ya. Itu kan berarti tunduk pada Amerika. 3,5% belanja militer, 1,5% untuk belanja survei dan macam-macam infrastruktur gitu kan. Tapi poinnya adalah itu tadi. Nah, sekarang kalau kita ambil cerita bahwa ini sesungguhnya bicara tentang kesinambungan, maka masyarakat awam yang memahami kenaikan 19% untuk Indonesia sementara mereka bebas, dan ini sebagai gambaran ketidakadilan, memang sederhananya jadi yang disimpulkan itu begitu tadi. Ada kesinambungan dominasi. Nah, kesinambungan dominasi dimulai dari perilaku. Perilaku dimulai dalam alam pikir. Gitu, maka tidak lahir sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak ke dalam negeri. Ujungnya begitu. Jadi nasionalisme. Jadi alam pikir para intelektualnya, akademisinya juga, teknokratnya termasuk. Teknokratnya. Iya. Kemudian media masanya. Media massa juga. Iya, media masanya. Media juga dalam konteks itu. Jadi keberhasilan 32 menjadi 32% menjadi 19% itu dianggap sebagai suatu prestasi yang luar biasa, tapi tidak hanya parsial gitu ya, dilihatnya parsial. Bahkan beberapa waktu lalu saya di daerah ini Bang, jadi sebetulnya kan pabrik-pabrik kayak tekstil, industri tekstil gitu ya, manufacture yang tadi Bang Musi sampaikan, tapi bukan dari Nordik kalau nggak salah. Itu beberapa juga udah gulung tikar karena dia harus ekspor ke Amerika. Tapi sebelum 32% mereka sudah closing down beberapa pabriknya di daerah Purwakarta atau mana yang kayak gitu. Tapi memang dia tadi kan Fordism, pabriknya di Indonesia karena SDM dianggap murah, tapi dia diekspor keluar. Salah satu tujuan ekspornya ke Amerika. Sebelum 32% itu sudah mulai closing down beberapa ininya kayak gitu ya, pabriknya. Nah, sekarang terus bahasa mereka apalagi 32%. Nah, sekarang 9%, dan sebelumnya berapa persen sih sebetulnya? Kalau dilihat dari trade account, trade balance atau sebelum ada kebijakan Trump itu.
Nah, Ada nggak datanya? tidak tersedia data cukup. Menurut informasi yang ya beberapa dari tulisan-tulisan artikel yang saya baca, kalau dulu itu tergantung. Iya. Jadi tidak sama, tidak flat 32% atau 19%. Tidak diratain. Jadi untuk yang tertentu memang ada yang sampai 30%. Tapi untuk tertentu cuma 5%. Jadi nggak sama di dalam konteks itu, tergantung barang-barang yang diperdagangkan itu. Itu benar nggak? Betul, karena memang Amerika menyediakan kredit luar negeri namanya, kredit ekspor. Dalam mereka memurahkan barang dia. Nah kan begini Husnul, di balik kata ini kan sebenarnya soal kompetisi Husnul, soal persaingan. Soal persaingan. Kenaikan tarif seperti ini mengakibatkan juga nanti barang-barang Indonesia kehilangan daya saingnya, menurun daya saingnya, karena harga-harganya naik. Satu sisi, di sisi lain, kalau dilihat dari segi teknologi, dilihat dari segi sumber daya, dilihat dari segi bahan baku, akhirnya juga kita kekalahan lagi. Dampaknya menjadi, ini menarik Husnul sini, yang orang tidak bayangkan. Ketika kita harus impor gandum, gitu ya, kedelai, gula. Gandum itu 100% tuh ternyata import kita. Sama seperti gula juga, ini juga kedelai. Jadi sama gitu. Nah, ketika kita harus gandum, kedelai dan gula itu kita impor dari sana. Terus kita harus bayar Boeing, pesan 50 Boeing. Kita harus beli juga yang namanya energi. Itu kan sama dengan kebutuhan dolar, Husnul. Iya, yang tadi ya di dalam konteks apa tadi? Karena kita butuh dolar. Sekarang pertanyaan, balance of payment-nya. Sebelum sampai ke balance payment-nya, di current account-nya dulu. Okay. Maka pertanyaan berikutnya menjadi begini. Anda dapat dolar dari mana? Ya beli lagi juga. Makanya kan dolar menjadi ini kan. Berapa persen kita masih tergantung pada dolar? Nah di situ sebentar sebelum sampai soal ketergantungannya, di situ kelihatan ini hal lain yang selain kesinambungan dominasi. Di situ kelihatan bahwa problematik dari kan di kalangan ekonomi internasional diakui bahwa yang namanya perang industri manufaktur atau perang dagang itu bagian dari perang, seperti dialog kita sebelumnya, bagian dari perang nilai tukar. Nah ketika kita dikenakan tarif seperti itu lalu kemudian kita dipaksa untuk memasukkan barang Amerika dengan 0% semua, maka sesungguhnya kebutuhan kita akan dolar menjadi makin tinggi. Pertanyaan berikutnya, kita punya dolar dari mana? Kan akhirnya kita harus meningkatkan ekspor. Jadi memang ada beberapa asumsi untuk bisa mengimbangi tingkatkan ekspor. Ekspor apa yang kita tingkatin? Kalau sementara raw material kita. Selain itu tadi soal harga. Iya, harga. Kan yang namanya persaingan itu 4 indikatornya. Harganya, kualitinya, delivery-nya, inovasinya. Kan gitu kan? Jadi harganya, kualitinya, delivery-nya, inovasinya. Itu persaingan gitu ya. Kalau gitu. Ikutan berikutnya adalah soal data, ikutan berikutnya adalah soal teknologi, itu di dalamnya. Nah, sekarang kita tahu kita butuh dolar. Dolar dari mana yang bisa kita ciptakan? Kan itu pertanyaan berikutnya. Maka ketika dibilang kita tidak bisa mendapatkan dolar, kata kuncinya 3. Anda utang, Anda ciptakan obligasi, utang, ciptakan obligasi, atau Anda datangkan investor asing ke sini. Akhirnya kena 7I. Oh iya, itu maksud saya. Itu 7I. Saya juga suka lupa 7I. Jadi ujungnya gini loh, saya ingin mengatakan, makanya kita menyebutnya sebagai kesinambungan dominasi. Jadi setelah kita ada kesinambungan dominasi berdasarkan argumentasi IMF, berbagai argumentasi Bank Dunia, argumentasi kalangan intelektual independen bahwa sesungguhnya ini gambaran dari ketidakmampuan pengelolaan global secara adil bijaksana gitu ya, dan ini sebenarnya dalam rangka mempertahankan hegemoni dan dominasi. Maka kan pertanyaan menjadi begini, oke, kalau begitu sebagai bentuk kesinambungan, apa yang mesti kita kaji lebih dalam? Oh iya, jadi bukan hanya teknologi Husnul, bukan hanya sumber daya, bukan hanya produktivitas dan kualitas pendidikan, tapi juga sampai seberapa jauh kita punya industri keuangan yang punya kemandirian, bukan lagi ketahanan. Jadi resilience, economic and finance. Di sini doang. Nah, ketika disebut sebagai resilience financial, kemandirian dalam keuangan, bahasa sederhananya gitu, resilience financial, kita harus mencegah terjadinya financialization. Apa itu financialization? 2 indikatornya. Yang pertama, volume perdagangan keuangan
pasar modal tidak boleh lebih besar dari volume perdagangan barang-barang sektorial. Jadi volume perdagangan sektor keuangan sama volume perdagangan sektorial, volume sektor keuangannya tidak boleh gede. Itu satu. Yang kedua, nah di sini menarik. Berhenti bangga menjual obligasi 10 tahunan laku di pasar, karena pada hakikat itu gambaran orang miskin membiayai orang kaya. Contoh, Ya kan selalu diiming-imingin. Oh, interestnya tinggi. padahal interest tinggi itu berarti rakyat membayar si pemodal. Kan itu kliknya di situ. Makanya itu beberapa bisnis itu dia juga punya bank-bank. Nah, saya ingin mengatakan, maaf pendengar pemirsa di Amerika diakui financialization mengakibatkan ketimpangan Gini rasio, mengakibatkan Gini rasio kanker stadium 4. Itu diakui. Keadilan. Diakui. Padahal pada saat yang sama ketika kita ambil tesis Krugman, kita ambil tesisnya namanya Joseph Stiglitz soal ini, makin kelihatan, oh mereka nggak nyelesain akar masalah. Gitu loh. Krugman bicara tentang sepanjang Anda memainkan import, maka Anda akan tidak pernah bisa mengatasi asymmetric information. Ketika asymmetric information itu kita pindahkan ke teorinya Stiglitz, yang terjadi adalah market fundamentalism. Ketika kita bilang market fundamentalism, kita tarik dalam keuangan, keluarlah kajian yang paling mutakhir, financialization. Nah, 3 kajian ini, import yang melahirkan ketimpangan, kemudian terjadi market fundamentalism, ditarik ke dalam financialization, apa yang terjadi? Apa? Akar masalah perekonomian tidak pernah terselesaikan. Ketimpangan akan terus berlanjut, ketidakadilan adalah sebuah fakta, dan ujungnya itu apa? Kegagalan pembangunan kemanusiaan. Tuh ujungnya. Padahal mereka selalu gunakan diksi humanism. Tapi Gitu. Gagal. Jadi ketika saya menyatakan bahwa satu abad Barat gagal, saya kemudian menarik relasi hubungan teori yang satu dengan teori yang lain, saya bilang 3 tadi, terus kemudian saya ambil data Gallup sama saya ambil data Pew Research, itu terbukti nol. Nah di situ saya ingin mengajak ke pemirsa semua, yuk kita sadarin yuk bahwa pengambilan keputusan 19% itu bukan mutual benefit, tapi itu kesinambungan penjajahan. Iya, cuma kesinambungan dominasi. yang tadi symbolic torture itu tadi kelihatannya it seems that gitu kan. Wah, kita berhasil nih dari kebijakan Amerika yang memberikan flat 32% menjadi 19%. Tapi yang terjadi sesungguhnya di balik itu hanya parsial yang kita terima, sebagian besar yang tadi ya, yang 2 bahkan jasa. Saya tuh masih ingat loh kayak pendidikan kayak gitu Pak. Kita kan selalu bangga, oh iya Australia, dulu zamannya saya masih kuliah di Australia. Australia itu memberikan beasiswa sekian ribu Indonesia. Tapi yang datang membayar sendiri ke Australia itu puluhan ribu. Jadi sebetulnya beasiswa yang diberikan ke Indonesia dengan orang Indonesia yang kemudian membayar sendiri itu cuma berapa persen sebetulnya? Beasiswanya cuma 1-2%. Iya, 1-2% emang. Yang bayar 98%. 98%. Sama seperti ke Amerika. Nah, ya, enggak, tadi kan dikatakan di Amerika. Kadang-kadang kita kan merasa, oh iya Amerika memberikan ini. Tapi itu cuma seperti kayak iklan yang diberikan. Itu sama seperti mau mancing ikan. Iya. Gitu. Itulah diplomasi, soft diplomation. Soft diplomation. Nah, persoalannya apakah perwakilan-perwakilan kita di seluruh dunia, ya di negara-negara sahabat, semua kan disebut negara sahabat, duta besar kita, ya dengan timnya yang itu sangat besar kita membiayai. Kan itu dibiayai oleh rakyat Indonesia juga, dan biayanya pasti dengan dolar kayak gitu kan. Itu sudah bekerja di dalam konteks yang tadi menyediakan data yang itu tidak bisa diakses apakah oleh sekolah dari perguruan tinggi, apakah dari mana. Tapi sebetulnya kan bisa dengan cara-cara yang mereka berada di sana menghitung sendiri, paling tidak close to kayak gitu ya, nggak benar-benar precise, tapi paling tidak memberikan gambaran sehingga tidak sampai kecolongan di dalam konteks. Nggak suka aku menggunakan konsep kecolongan. Ya nggak kelihatan naif kayak gitu ya, di dalam melihat bagaimana kita melakukan yang namanya lobby dalam konteks perdagangan bilateral itu. Jadi itu tadi, karena kan kalau pakai ilmu komunikasi
kita kan nggak bisa cuma sekedar explicit message. Kita juga mesti lihat implicitnya. Iya. Kita mesti juga melihat tacitnya. Kalau pakai bahasa iman, kita nggak bisa cuma sekedar melihat tindakannya. Iya. Kita juga harus lihat kata-katanya. Nah, kita harus lihat kalbunya, gitu. Langkah-langkahnya apa yang Iya, dilakukan iya. dan pengalaman kayak Iya, gitu ya. iya. Jadi apa yang sebetulnya selama ini dia lakukan di Iya. dalam konteks itu. Iya. Jadi so what ini Bang? Jadi kalau kita mau bertanya khusus, so what dengan posisi kesinambungan dominasi ini? Ya pertama, kalau saya bilang begini, satu, Indonesia memang harus memperbaiki pendidikan. Tapi ada loh presiden mantan, nggak penting pendidikan, dapat ijazah dari pramuka saja, kayak gitu ya, bikin quote ya. Nah, saya ngambil data tadi. Diduga ya dalam konteks itu. Kan kadang-kadang saya anggota DPR juga kayak gitu. Sering kali saya, oh iya, sebagai persyaratan jadi anggota DPR, menjadi pejabat di Indonesia kan cuma lulus SMA yang bisa di. Ya, yang Mahkamah bisa Konstitusi aja yang memutuskan bahwa calon presiden nggak perlu S1. kayak gitu, padahal terus gimana gitu memahami kompleksitas persoalan S1 aja kalau dari universitas tak terdengar kayak gitu kan susah kayak gitu ya. Apalagi terus tidak pernah menguasai filsafat ilmu. Nah, jadi ilmuwan sendiri juga begitu kan, dia juga kemudian memudahkan saja apa yang kemudian dia ini. Berapa hari yang lalu saya menghadiri acara wisudanya mahasiswa UI yang mahasiswa asing Bang. Jadi di wisuda duluan karena di akhir Juli ini sudah pada pulang, 27 Juli itu visa-visanya. Ternyata Indonesia UI juga termasuk yang banyak juga memberikan beasiswa. Tapi yang paling banyak katanya Pakistan kayak gitu ya. Pakistan banyak sekali. Terus saya tanya, ada nggak dari Saudi? Katanya dulu ada satu dari kedokteran, tapi ya nggak selesai kayak gitu, baru ini udah jadi nggak punya tradisi belajarnya. Tapi yang Pakistan emang luar biasa, dalam Tanzania, Uganda ya. Dan saya punya satu mahasiswa dari mana ya dia? Tanzania ya. Nah, kemudian dia masuk Islam, ada juga yang seperti itu karena di kelas kan kelas kecil gitu S2 suka tertarik kayak gitu dengan pikiran begini. Terus akhirnya dia bilang sama saya, Ibu, ma'am, I already become Muslim, katanya kayak gitu. Bukan ya? Dia akhirnya ngomong, oh ya kapan? Ya sejak semester lalu waktu saya baru nyampe dan saya belajar di Indonesia, Masya Allah. Jadi luar biasa dengan segala kompleksitasnya. Jadi yang pertama pendidikan, Husnul, Pendidikan. Ya. Yang kedua, Bang sebentar. Tadi ngomongin Iran. Saya pernah dulu waktu kuliah di Australia, itu saya jadi pembicara di depan 200-an lah mahasiswa Iran. S2, S3. Tapi yang sebagian besar mereka itu belajarnya apa? Matematika, fisika, kimia. Jadi kayak sama juga yang dulu kayak yang dikirim ke Prancis, terus kemudian pulang bisa bikin bom, bisa bikin nuklir dan kayak gitu-gitu. Tapi dia tidak, kalau di Indonesia kan dapat pendidikan, dapat beasiswa ke Amerika. Belajar apa? Indonesia. Enggak, bukan ilmu sosialnya, jangan disalahkan ilmu sosial. Saya juga ilmu sosial saja. Tapi belajar tentang Indonesia. Artinya kan cuma memberikan data Indonesia kepada mereka kayak gitu kan. Tapi tidak bisa kemudian mengambil ilmu-ilmu mereka untuk meningkatkan apa yang kita tidak tahu. itu soal kapasitas atau soal integritas? Perspektif sebetulnya. Jadi pemahaman tadi, pemahaman yang tidak dimiliki. Karena kita kan belajar misalnya orientalism kayak gitu ya, bagaimana Barat, bagaimana knowledge is power gitu ya, bahwa penguasaan ilmu pengetahuan. Kapabilitas berarti kasusnya. Nah, saya kan nggak nulis tentang Indonesia, saya nulisnya tentang Australia, gitu, mempelajari gitu, urban politik di Australia kayak gitu. Akhirnya saya pelajari secara keseluruhan, security, pertahanan, semuanya jadinya dia tentang Australia itu. 7 tahun saya pelajari untuk itu. Jadi saya nggak mau memberikan data Indonesia kepada perusahaan Australia, kayak gitulah. Yang itu akan dijadikan alat untuk ini. 5 orang yang belajar tentang Australia, yang tinggal belajar Australia tinggal saya. Yang 4 orang pindah lagi Indonesia. Gitu ya? Iya. Nah ini kan kembali lagi tadi isu pendidikan. Bagaimana kita mempelajari asing untuk supaya kita tahu kan variabel-variabelnya itu apa saja. Sehingga melihat 32% menjadi 19% itu tidak cuma melihat itunya saja.
trade balance-nya saja, tapi juga berbagai macam apa saja kok sampai Amerika mau melakukan itu. Nggak taunya di balik itu ada kepentingan-kepentingan nasional yang lain. Nah, itu Jadi gimana pendidikan? artinya tadi setelah pendidikan penting, maka kepemimpinan itu adalah pendidikan. Kepemimpinan itu adalah pendidikan. Nah, kalau pemimpin adalah pendidikan, maka seorang pemimpin harusnya mengajarkan kepercayaan diri. Seorang pemimpin seharusnya mengajarkan bagaimana Self esteem. ya self esteem di situ. Nah, kalau pendidikan mengajarkan satu model kepercayaan diri, satu pendidikan mengajarkan, satu kepemimpinan mengajarkan kepercayaan diri, satu kepemimpinan mengajarkan cara-cara berpikir yang jujur, pakai bahasa sederhana begini, satu kepemimpinan sebagai model pendidikan mengambil posisi ulil albab. Itu konsep lengkap kalau afala takilun, afala tatafakkarun, afala jadi semuanya masuk. Jadi itu mestinya begitu. Jadi kayak nggak ngerti silakan buka Al-Quran, di sana kelihatan di Al-Maidah 184 189. Ali Imran juga. Iya, satu Al-Imran 184 189. Tafakkaruna ya sekuruna, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini balik ke orang tua, Kusno. Peran orang tua. Orang tua. Kita selalu ngomong, iya sekarang Gen Z. Halo, Gen Z itu anak siapa? Iya. Kan kayak gitu. Betul. Gen Z itu anak kita atau cucu kita? Iya. Kita lah yang bertanggung jawab. Betul. Jadi makanya kemarin Pak Tri juga bilang, ini Undang-Undang Dasar 2002 sangat mempengaruhi anak cucu kita. Dan kalau kita tidak berberikan ini, kasihan anak cucu kita. Kalau kita tidak bergerak sekarang. Saya kira jadi mari kita sadari bahwa kebijakan yang muncul akhir-akhir ini bukan kebijakan yang melapangkan. Dan mari kita atasi dengan pendidikan politik dan pengertian yang menyeluruh. Saya kira begitu, Ustaz. Saya pikir itu. Mudah-mudahan percakapan kita tadi memberikan sedikit pencerdasan. Jadi pendidikan menjadi sangat penting. Tadi keluarga juga menjadi sangat penting. Kita dulu ada ya, banyak ya kita beberapa videonya IC dari So. Luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah itu dari kami. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.